Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang ketabahan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Tapi sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa, membaca doa mau belajar, hendak belajar. Ayo angkat tangannya, tadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin. Nah, anak-anak semua, mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kesehatan dan keselamatan, dan juga Allah memberikan kita ilmu. Baik, materi kita adalah yang pertama, masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tahukah kalian, dahulu Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwah menyiarkan agama Islam, banyak sekali mengalami tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy, khususnya kafir Quraisy kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan tabah menghadapinya. Bukan saja dari orang jauh, tetapi dari orang-orang terdekat Rasulullah SAW juga menghalanginya. Nah, untuk menyebarkan agama Islam, Rasulullah melaksanakan dua metode dakwah. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir, surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam, di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, adapun sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam pada dakwah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi, yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar, yang keempat Utsman bin Affan, yang kelima Jubair bin Awam, selanjutnya setelah Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tala'ah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, dan Zaid bin Haritha. Inilah nama-nama para sahabat yang masuk agama Islam pada saat Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lumayan banyak ya, alhamdulillah teman-teman, anak-anak semua. Ternyata dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah membuahkan hasil, walaupun dakwah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Nah, selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Rasulullah SAW mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr ayat 94. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah yang dilaksanakan secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabat dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk
paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Lahab. Beliau secara keras menolak bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Nah, anak-anak semua, dari pemaparan tadi, maka kalian mualim beri tugas. Nah, sebagian tugas kalian yang pertama, tuliskan nama-nama orang yang pertama masuk Islam pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, siapakah nama paman Nabi Muhammad yang menentang dan akan mengancam serta memusuhi Nabi Muhammad pada saat diajak masuk Islam ketika Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Tulislah jawaban kalian pada lembar yang sudah disediakan. Jangan lupa tulis yang rapi. Demikian pertemuan kita kali ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.